Media transmisi dengan kabel. Dalam perspektif teknologi, media diartikan sebagai sarana yang membantu dua pihak untuk berkomunikasi, khususnya pada jarak jauh atau yang biasa disebut dengan telekomunikasi. Media komunikasi itu sendiri merupakan elemen komunikasi yang paling banyak mendapat pengaruh dari perkembangan teknologi. Dari sudut pandang teknis, media komunikasi dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, media komunikasi sebagai sarana penghubung atau media transmisi. Dan yang kedua, media komunikasi sebagai alat komunikasi atau communication device. Media transmisi yang umum digunakan dalam jaringan telekomunikasi dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama, media komunikasi dengan kabel atau wireline, dan yang kedua, media komunikasi tanpa kabel atau wireless. Media transmisi dengan kabel disebut sebagai media konduksi dan media transmisi tanpa. Media konduksi yang merupakan konduktor sebagai sarana penerus untuk membawa sinyal dari satu tempat ke tempat lain seperti kabel tembaga dan kabel serat optik. Kabel tembaga atau copper wire adalah medium transmisi data yang paling awal ditemukan dan paling umum digunakan. Kabel tembaga menggunakan inti konduktor yang terbuat dari bahan tembaga. Komunikasi data yang disalurkan melalui kabel menggunakan prinsip teknologi telepon dan telegraf. Kabel tembaga berisi inti tembaga yang dibungkus dengan selubung. Kabel tersebut kemudian dijalin sepasang demi sepasang pair. Seperti gambar tersebut. Gambar kabel tembaga yang dijalin, pair, quade atau multiple twist, dan quade. Dalam penggunaan sehari-hari, kabel tembaga sebagai media transmisi banyak digunakan karena yang pertama, harga atau biaya yang murah atau low cost. Dan yang kedua, mudah didapat dan mudah dipasang atau availability. Dan yang ketiga, sudah tersedia jaringan yang luas, khususnya untuk PSTN atau network ready. Berikut ini adalah gambar penampang kabel tembaga yang terdiri dari cover, insulation, dan twist wire pair. Kemudian gambar kabel UTP atau unshielded twisted pair terdiri dari jacket, twisted pair, and bare wire. Selanjutnya, gambar kabel STP atau shielded twisted pair terdiri dari jacket, shield, dan twisted pair-nya. Kelemahan kabel tembaga sebagai media transmisi adalah yang pertama, tingkat distorsi yang tinggi, dan yang kedua, rentan terhadap induksi. Yang ketiga, rawan terhadap kerusakan sinyal atau sinyal error. Dan yang keempat, kecepatan transmisi yang rendah. Kabel koaksial atau coaxial cable. Kabel koaksial biasanya digunakan dalam sistem Local Area Network atau LAN atau untuk transmisi data jarak pendek. Kecepatan transkabel koaksial bisa mencapai 100 Mbps. Kabel koaksial juga digunakan untuk penghubung antar peralatan elektronik yang membutuhkan kapasitas transfer yang besar atau saluran yang bersih atau fidelity, seperti pada
antara komputer dengan printer atau head unit dengan power amplifier pada audio mobil. Kabel koaksial terdiri dari satu atau beberapa kabel yang digabungkan dan diberi selubung atau yang disebut dengan insulation layer dan lapisan pelindung atau yang biasa disebut dengan shielding layer dan serta pembungkus atau outer jacket. Berikut ini adalah gambar penampang dari kabel koaksial. Terdiri dari jaket, shield, insulator, dan center konduktor. Disertakan juga gambar koaksial yang sudah dijalin dan gambar koaksial kabel yang tunggal. Transmisi kabel koaksial terdiri dari dua teknik dasar, yaitu broadband transmission. Prosesnya adalah sebagai berikut. Data dibawa melalui gelombang frekuensi tinggi. Dengan demikian, beberapa saluran atau channel dapat dibawa sekaligus dalam satu kabel tunggal. Dan pemisahan frekuensi yang berbeda-beda ini memanfaatkan guard band transmission, sehingga satu sinyal dengan sinyal lainnya tidak saling mengganggu. Penggunaan broadband transmission ini memungkinkan satu medium digunakan untuk beberapa kebutuhan transmisi, seperti untuk suara, gambar, video, teks, dan yang lain sebagainya. Misalnya, satu sub-channel dengan frekuensi 200 dan 250 MHz digunakan untuk membawa sinyal video, sedangkan sub-channel dengan frekuensi 150 dan 175 MHz digunakan untuk membawa sinyal data dalam LAN atau Local Area Network. Sementara sub-channel dengan frekuensi 50 dan 75 MHz digunakan untuk membawa sinyal suara. Yang kedua adalah baseband transmission. Teknik ini tidak menggunakan gelombang pembawa atau carrier wave, tetapi penyampaian datanya digunakan dengan fluktuasi voltage atau tegangan listrik. Medium ini tidak dapat membawa beberapa saluran sekaligus dalam satu kabel. Namun, dari segi biaya, medium baseband transmission ini jauh lebih murah dibandingkan dengan broadband transmission. Jaringan internet melalui kabel listrik. Jaringan internet melalui kabel listrik atau broadband over power line yang disingkat dengan BPL jauh sebelum kabel telepon tetap atau bisa yang disebut dengan fixed line, kabel listrik atau yang bisa disebut power line telah lebih dulu mengalir ke rumah-rumah dan gedung-gedung perkantoran. Namun, justru kabel telepon tetap yang lebih dahulu digunakan sebagai jalan masuk koneksi internet atau last mile ke perumahan dan perkantoran. Padahal, dengan memanfaatkan kabel listrik sebagai last mile, tentulah penetrasi internet berpita lebar atau broadband akan jauh lebih efektif dan merata. Dengan teknologi broadband over power line atau yang disingkat dengan BPL, siapapun tinggal mencolokkan PC ke sembarangan stop kontak atau electrical outlet dan secara instan dapat segera menikmati internet berkecepatan tinggi. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip teknologi radio, wireless networking, dan modem, para pengembang bisa menciptakan cara untuk mengirimkan data melalui kabel listrik ke perumahan dan perkantoran dengan kecepatan berkisar antara 500 kilobyte per second hingga 3 megabyte per second atau setara dengan kecepatan DSL. Dengan sedikit modifikasi pada kabel listrik, pengembang BPL bisa bekerja sama dengan perusahaan penyedia listrik dan ISP
atau kepanjangannya yaitu Internet Service Provider, untuk mewujudkan koneksi broadband kepada setiap pelanggan. Pada titik ini, usulan untuk menjadikan kabel listrik sebagai last mile menawarkan dua jenis layanan, yaitu yang pertama, menghubungkan perangkat-perangkat listrik di dalam rumah atau kantor. Yang kedua, akses BPL akan membawa koneksi broadband menggunakan kabel dan memungkinkan perusahaan penyedia listrik untuk mengontrol sistem listrik di dalam rumah atau kantor. Transmisi data berkecepatan tinggi merupakan kabel listrik, memunculkan potensi untuk menghubungkan semua perangkat listrik yang tercolok atau terhubung di dalam rumah. Bayangkan, jika perangkat-perangkat listrik di rumah Anda memiliki fasilitas auto power atau timer, seperti alarm rumah, sekelar lampu, mesin pembuat kopi, atau bahkan mesin cuci bisa berkomunikasi satu sama lain melalui sebuah koneksi internet berkecepatan tinggi. Pagi hari akan terlihat benar-benar beda. Metode lawas. Biasanya ISP besar menyediakan jalur serat optik dari perusahaan telekomunikasi untuk membawa data dari dan ke internet, atau mungkin ke media lain, atau telepon, DSL, atau TV kabel ke rumah Anda. Gagasan untuk menggunakan kabel listrik AC atau yang disebut juga alternating current, arus bolak-balik, untuk mentransfer data sendiri bukanlah hal baru. Dengan membundel energi radio frekuensi atau RF pada jalur yang sama dengan arus listrik, data dapat ditransmisikan tanpa perlu menggunakan jalur data terpisah. Hal ini bisa terjadi karena arus listrik dan getaran RF memiliki frekuensi yang berbeda. Keduanya tidak saling menginterferensi. Perusahaan penyedia listrik telah menggunakan teknologi ini selama bertahun-tahun untuk memonitor kinerja sistem tenaga listrik, dikenal dengan SCADA. Saat ini, bahkan telah ada solusi jaringan yang mentransfer data menggunakan kabel listrik untuk perumahan dan perkantoran. Para pengembang teknologi BPL bekerja sama dengan perusahaan penyedia listrik. Sejarah jaringan telepon di Indonesia. Sejarah telekomunikasi Indonesia berawal dari tahun 1884, saat pemerintah kolonial Belanda mendirikan perusahaan swasta yang menyediakan jasa pos domestik dan jasa telegram internasional. Sebelumnya, pada tahun 1882, jasa telepon pertama kali tersedia di Indonesia. Hingga tahun 1906, jasa telepon disediakan oleh perusahaan swasta dengan lisensi pemerintah selama 25 tahun. Tahun 1906, pemerintah kolonial Belanda membentuk sebuah jawatan yang mengatur layanan pos dan telekomunikasi yang diberi nama Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon, atau Post Telegraph and Telephone Dienst, yang disingkat PTT. PTT merupakan embrio PT Telkom. Tahun 1961, beberapa dari jasa ini dipindahkan ke perusahaan milik negara. Tahun 1965, pemerintah memisahkan jasa pos dan telekomunikasi ke dua perusahaan negara, yaitu PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi. Tahun 1974, PN Telekomunikasi dipecah menjadi dua, yaitu Perusahaan Umum Telekomunikasi dan PT Inti. Tahun 1980, bisnis telekomunikasi internasional dipindahkan dari Perumtel ke Indosat.
Tahun 1991, pemerintah mengubah perintah dari perusahaan umum menjadi persero, yaitu PT Telkom. Kemudian pada tahun 1992, berdiri PT Lintas Sarta. Tahun 1993, berdiri PT Satelindo yang merupakan joint venture dari beberapa perusahaan telekomunikasi, yaitu Telkom, Indosat, PT Bimagraha Telekomindo, dan DT Mobil. Pada tahun ini juga berdiri PT Ratelindo yang merupakan joint venture antara Telkom dan PT Bakri Electronics. Tahun 1995 dan tahun berikutnya berdiri beberapa perusahaan telekomunikasi lainnya yang di dalamnya PT Telkom mempunyai bagian saham, yaitu Telkomsel, Komselindo, Mobicel, Metrocell, dan Pacific Satellite. Selain itu, masih ada beberapa perusahaan telekomunikasi yang masih dalam tahap proposal, yang bergerak dalam bidang multimedia. Sedangkan untuk jasa sambungan internasional, saat ini dilayani oleh dua perusahaan, yaitu PT Indosat dengan kode akses 001 dan PT Satelindo dengan kode akses 008. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989, Kepres Nomor 9 Tahun 1993, serta Kepmen Nomor 39 Tahun 1993 yang mengatur bentuk kerjasama antara perusahaan swasta dan BUMN, dalam hal ini merupakan PT Telkom dan PT Indosat, bahwa perusahaan swasta dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar melalui kerjasama patungan atau joint venture, kerjasama operasi atau KSO, dan kontrak manajemen. Dari penyelenggaraan perusahaan-perusahaan swasta di bidang telekomunikasi di Indonesia, PT Telkom mempunyai bagian saham di dalamnya. Jaringan telepon kabel atau Public Switch Telephone Network yang disingkat PSTN. PSTN atau bisa juga disebut POTS atau Plain Old Telephony System merupakan komunikasi suara melalui kabel tembaga untuk menyampaikan sinyal suara analog dengan jangkauan berkisar antara satu lokasi ke lokasi lainnya. PSTN menggunakan pesawat telepon dengan sistem komunikasi dua arah yang digunakan dalam waktu bersamaan. Untuk komunikasi data, komputer harus mengkonversikan data komputer digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya dengan bantuan alat yang disebut modem atau modulator demodulator. Teknologi telepon berkembang. PSTN mengalami perubahan dari transmisi analog menjadi transmisi digital. Di Indonesia, baik perusahaan telepon maupun ISP menawarkan transmisi digital yang dapat meningkatkan akses kecepatan internet yang tinggi, meliputi Digital Telephony atau ISDN, Integrated Service Digital Network. ISDN memiliki bandwidth hingga 80.000 Hz dan kualitas yang lebih baik dari PSTN dengan kecepatan transmisi data dibatasi hingga 128.000 bps. Selanjutnya, DSL, Digital Subscribers Line. DSL merupakan suatu teknologi yang menganggap data digital tidak memerlukan perubahan ke bentuk analog dan kebalikannya. Data digital dipancarkan ke komputer kita secara langsung, dan ini memungkinkan perusahaan telepon menggunakan bandwidth yang lebih lebar dengan memancarkan data tersebut kepada kita. Singkatnya, DSL dapat mengirimkan data digital berkecepatan tinggi melalui jaringan telepon yang sudah ada sebelumnya. DSL memiliki banyak jenis, yaitu Asymmetric DSL, High Bitrate DSL, ISDN DSL,
Rate Adaptive DSL, Single Line DSL, Unidirectional DSL, Very High Rate DSL, XDSL, dan X2 DSL. Sistem komunikasi kabel laut. Sistem komunikasi kabel laut atau SKKL adalah sistem komunikasi yang menggunakan kabel koaksial yang diletakkan melintasi laut untuk menghubungkan beberapa wilayah. Di Indonesia, SKKL dioperasikan untuk menghubungkan Indonesia dengan Singapura menggunakan SKKL ASEAN IS yang dipasang pada tahun 1979. SKKL lainnya adalah yang menghubungkan Indonesia ke Timur Tengah dan Eropa Barat yang diberi nama SKKL SIMIWE, serta yang menghubungkan Indonesia dengan Australia dan Singapura yang disebut SKKL AIS. PT Indosat baru-baru ini mulai pembangunan jaringan sistem komunikasi kabel laut Jakabare yang akan menghubungkan Indonesia dengan Singapura. Jakabare merupakan jaringan kabel laut sepanjang lebih dari 1.300 km, meliputi Pulau Jawa, Kalimantan, Batam, dan Singapura. SKKL Jakabare diharapkan akan selesai pembangunannya pada semester 1 tahun 2009. Sistem komunikasi ini mampu menyediakan kapasitas 160 gigabit per second hingga 640 gigabit per second yang akan memberikan konektivitas bandwidth yang tinggi. Proyek jaringan SKKL Jakabare yang dikerjakan Indonesia bersama dengan mitranya NEC Corporation akan memiliki 4 titik pendaratan di masing-masing pulau, antara lain Tanjung Pakis yang berada di Jawa Barat, Sungai Kakap yang berada di Kalimantan Barat, dan Tanjung Bembam yang berada di Batam, dan Changi di Singapura. Saat ini, teknologi SKKL telah demikian maju dengan menggunakan kabel serat optik dan metode sinyal multiplexing atau DWDM, Dense Wavelength Division Multiplexing, sehingga mampu menyalurkan data dengan kapasitas sangat besar hingga 100 terabit per detik. SKKL ini digunakan untuk menghubungkan Jepang dengan beberapa negara di Asia.